Kenapa banyak orang terjebak PMO? Apa dampaknya bagi kesehatan dan bagaimana cara berhenti? Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Niatnya cuma sebentar, tapi akhirnya keterusan, selesai. Lalu muncul rasa kosong, bersalah, capek, dan nyesel. Dan yang bikin bingung, kenapa pengen lagi, dan lagi, dan lagi. Tenang. Kalau kamu pernah mengalami ini, kamu tidak rusak, tidak lemah, dan tidak aneh. Saya mau bilang satu hal penting. PMO bukan cuma soal moral atau iman. Ini juga soal otak, hormon, dan sistem saraf. Dan hari ini kita akan bahas dengan jujur, kenapa orang melakukan PMO. Apa dampaknya kalau terlalu sering? Dan yang paling penting, bagaimana cara berhenti secara realistis? Apa itu PMO? PMO adalah singkatan dari pornografi, masturbation, masturbasi, orgasm, orgasm. Saat seseorang menonton pornografi, lalu masturbasi, dan mencapai orgasme, di dalam tubuh terjadi ledakan hormon kenikmatan, terutama dopamin. Dopamin ini bukan hormon bahagia, tapi hormon keinginan dan kecanduan. Masalahnya, otak kita tidak dirancang untuk menerima stimulasi sebesar itu, sesering itu. Apa itu pornografi? Pornografi? Definisi medis, sederhana. Pornografi adalah konten visual, audio, atau tulisan yang dibuat untuk merangsang hasrat seksual secara sengaja. Dalam konteks medis, pornografi bekerja terutama di otak, bukan di organ tubuh. Apa yang terjadi di otak saat melihat pornografi? Saat seseorang melihat pornografi, otak melepaskan dopamin. Dopamin adalah zat kimia yang membuat kita merasa tertarik ingin mengulang fokus pada satu hal. Masalahnya, pornografi modern sangat mudah diakses, sangat bervariasi, sangat intens secara visual. Akibatnya, otak menerima stimulasi berlebihan yang tidak sebanding dengan rangsangan alami di dunia nyata. Penting, dipahami pornografi bukan sekadar gambar atau video. Ia adalah stimulus kuat yang bisa mengubah cara otak merespons kenikmatan, membentuk ekspektasi yang tidak realistis, melatih otak menyukai hal instan. Apa masturbasi? Definisi medis masturbasi adalah stimulasi pada organ seksual sendiri dengan tujuan mendapatkan sensasi seksual. Secara medis, masturbasi bukan penyakit. Masturbasi bukan otomatis berbahaya. Namun, konteks dan frekuensi sangat menentukan dampaknya. Masturbasi dalam kondisi sehat. Dalam batas wajar, masturbasi tidak merusak organ, tidak menyebabkan gangguan fisik permanen, merupakan bagian dari respons seksual manusia. Masalah mulai muncul saat masturbasi menjadi masalah kesehatan ketika dilakukan terlalu sering, menjadi pelarian emosi, tidak bisa dikendalikan, selalu dipicu oleh pornografi. Di titik ini, masalahnya bukan di aktivitasnya, tetapi di ketergantungan otak terhadap rangsangan. Apa itu orgasm? Orgasm, definisi medis, orgasme adalah puncak respons seksual, di mana terjadi pelepasan ketegangan, kontraksi otot tertentu, lonjakan hormon kenikmatan. Secara biologis, orgasme melibatkan dopamin, endorfin, oksitosin. Zat-zat ini membuat tubuh merasa rileks, puas, tenang sementara. Masalah orgasme. Jika terlalu sering dan instan, selalu lewat pornografi, maka otak bisa mengalami penurunan sensitivitas. Butuh rangsangan lebih kuat, kesulitan menikmati hal sederhana. Ini disebut desensitisasi dopamin. Kenapa PMO bisa jadi kebiasaan yang kuat? Karena PMO menyentuh 3 sistem penting sekaligus, visual, pornografi, fisik, masturbasi, kimia otak, orgasme. Gabungan ini membuat otak belajar cepat. Ini cara tercepat merasa enak, dan otak tidak peduli apakah itu sehat atau tidak. Otak hanya peduli, ulang atau tidak ulang. Kesimpulan medis singkat. Saya ingin menegaskan, PMO bukan sekadar soal moral. PMO adalah pola perilaku yang melibatkan otak dan hormon. Masalah muncul bukan karena sekali atau 2 kali, tapi karena pengulangan tanpa kontrol. Memahami PMO secara benar adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas diri sendiri.
Kenapa orang melakukan PMO? 1. Bukan karena nafsu saja, tapi karena otak ingin kabur. Banyak orang melakukan PMO bukan karena terlalu birahi, tapi karena ingin kabur dari stres. Menghilangkan kesepian, menenangkan kecemasan, melupakan masalah hidup, PMO jadi pelarian cepat. Seperti obat penenang instan. 2. PMO mengaktifkan sistem reward otak. Saya jelaskan singkat. Otak punya sistem hadiah. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang menyenangkan, otak berkata, ulangi ini. Pornografi memberi, visual berlebihan, variasi tanpa batas, sensasi instan. Akibatnya, otak belajar. Ini cara tercepat merasa enak. 3. Kesepian dan kurang koneksi emosional. Banyak pengguna PMO adalah orang yang kesepian, kurang keintiman nyata, sulit mengekspresikan emosi, merasa tidak cukup dihargai. PMO memberi ilusi, aku diinginkan, aku diperhatikan, padahal itu cuma ilusi digital. 4. Kebiasaan sejak remaja. Otak usia remaja hingga plus minus 25 tahun belum matang sempurna. Bagian kontrol diri, prefrontal cortex, masih berkembang. Kalau PMO dimulai sejak SMP atau SMA, otak terlanjur belajar pola itu sebagai coping mechanism. Apa dampak PMO jika terlalu sering? Kesehatan fisik dan mental. 1. Dampak ke otak. Dopamin fatigue, hal kecil jadi nggak menarik, susah fokus, mudah bosan, motivasi turun, toleransi meningkat. Konten biasa tidak mempan, cari yang lebih ekstrim. Waktu makin lama. Ini ciri kecanduan, bukan sekadar kebiasaan. 2. Dampak ke mental. Banyak pasien datang dengan keluhan, cemas berlebihan, overthinking, rasa bersalah kronis, minder, depresi ringan. PMO sering menciptakan lingkaran setan. Stres menjadi PMO, menjadi lega sebentar, menjadi nyesel, menjadi stres lagi. 3. Dampak ke relasi dan emosi. Sulit tertarik pada pasangan nyata. Standar seks jadi tidak realistis, kurang empati, sulit membangun koneksi emosional. Otak jadi terbiasa stimulus instan, bukan hubungan nyata. 4. Dampak ke fisik, tidak mitos. Bukan berarti masturbasi otomatis berbahaya, tapi kecanduan PMO bisa menyebabkan kelelahan kronis, gangguan tidur, nyeri kepala, masalah ereksi psikologis, respon seksual menurun di dunia nyata. Kenapa susah berhenti? Karena ini bukan soal niat saja, bukan soal iman saja, bukan soal kurang kuat, ini soal kebiasaan, jalur saraf, sistem dopamin, otakmu sudah dilatih bertahun-tahun, berhenti butuh strategi, bukan cuma tekad. Cara berhenti, PMO. 1. Berhenti menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah berlebihan justru memperkuat kecanduan. Ganti kalimat, aku rusak, jadi aku sedang belajar memperbaiki diri. 2. Kenali triggermu. Tanya diri sendiri, kapan dorongan muncul? Saat capek? Saat sendirian? Sebelum tidur? PMO selalu punya pemicu. 3. Jangan cuma menahan, tapi ganti kebiasaan. Otak tidak bisa kosong. Ganti PMO dengan olahraga ringan, mandi air dingin, journaling, jalan kaki, napas dalam 5 menit. Bukan untuk langsung bahagia, tapi untuk memutus impuls. 4. Atur lingkungan, ini penting. Sebagai dokter, ini krusial. Pasang blokir konten. Kurangi media sosial pemicu. Jangan sendirian terlalu lama. Tidur cukup. Lingkungan lebih kuat dari niat. 5. Terima kalau relapse itu bagian dari proses. Jatuh, bukan gagal. Yang penting, jangan menyerah, jangan binge, balas dendam. Evaluasi, lanjutkan. 6. Bangun hidup yang penuh, bukan kosong. PMO sering mengisi. Hidup tanpa tujuan. Rutinitas membosankan. Emosi tak tersalurkan. Isi hidupmu dengan tujuan kecil. Rutinitas sehat. Koneksi nyata. Saya ingin kamu ingat satu hal. Kamu bukan kecanduan PMO karena kamu lemah. Kamu terjebak karena kamu manusia. Dan kabar baiknya, otak bisa berubah, tubuh bisa pulih, kebiasaan bisa diganti, pelan-pelan, satu hari, satu keputusan kecil, dan kalau hari ini kamu masih berjuang,
Itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu masih peduli. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Satu langkah positif setiap hari.